Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Azahra dengan NIM 21108420001 akan menjelaskan tentang hasil skripsi saya yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Screening Kesehatan Mental Remaja oleh Puskesmas Nanggalo Kota Padang dengan pembimbing Dr. Andes Malseo Livestra SOSMAP, Bapak Ilham Aldelano Azre SIPMA, dengan pengunji Dr. Andes Ria Aryani MSI, Dr. Andes Desna Aromatika SAP MAP, serta Ibu Rozida Teno Putri Hanida SIP MAP. Latar belakang penelitian fenomena normatif. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, gangguan kesehatan mental merupakan keadaan di mana terganggunya pikiran, perilaku, dan perasaan yang terwujud dalam sejumlah gejala dan perubahan perilaku. Peraturan mengenai screening kesehatan mental diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang berisikan upaya kesehatan jiwa preventif untuk pencegahan gangguan jiwa dan bunuh diri. Peraturan mengenai screening kesehatan mental diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang berisikan upaya kesehatan jiwa preventif untuk pencegahan gangguan jiwa dan bunuh diri. Fenomena empiris, remaja di Indonesia cenderung menghadapi gangguan mental sehingga perlu dideteksi secara dini kondisi kesehatan mental seorang. Deteksi ini disebut dengan screening kesehatan mental remaja. Screening kesehatan mental remaja merupakan program wajib dari Kementerian Kesehatan yang diturunkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi yang kemudian diturunkan kepada Dinas Kesehatan Kota sebagai pengawas serta kemudian diturunkan kepada Puskesmas sebagai pelaksana screening. Angka gangguan jiwa di Kota Padang cukup tinggi di setiap tahunnya. Puskesmas Nanggalo merupakan puskesmas pertama yang memiliki pelayanan permasalahan jiwa. Puskesmas Nanggalo berada di Kecamatan Nanggalo, memiliki 3 wilayah kerja yaitu Kurau Pagang, Surau Gadang, Gurun Laweh, serta memiliki 9 sekolah yang menjadi sasaran screening kesehatan mental remaja. Fenomena teoritis, screening kesehatan mental remaja oleh Puskesmas Nanggalo Kota Padang pada tahun 2024 tidak memenuhi target yang ditetapkan. Sosialisasi dilakukan dalam rangka pengenalan program screening kepada remaja yang menjadi sasaran program screening kesehatan mental remaja. Remaja yang menjadi sasaran screening umumnya menyepelekan pentingnya screening dengan pengisian belangko screening secara asal-asalan. Penanggung jawab screening kesehatan mental hanya 1 orang sehingga pelaksananya tidak merata. Puskesmas Nanggalo memiliki inovasi pendeka sebagai sarana pelaksanaan screening. Inovasi tersebut berguna dalam membantu screening kesehatan mental remaja berjalan lebih optimal sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. Rumusan masalah. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program screening kesehatan mental remaja oleh Puskesmas Nanggalo Kota Padang? Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program screening kesehatan mental remaja oleh Puskesmas Nanggalo Kota Padang. Manfaat penelitian secara teoritis, mengembangkan ilmu administrasi publik, rujukan untuk penelitian berikutnya, serta manfaat praktis yaitu memberikan manfaat peneliti, Puskesmas Nanggalo, serta peneliti lainnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas program oleh Robert Baduncan, yaitu efektivitas bergantung kepada sejauh mana struktur pengambilan keputusan sesuai dengan lingkungan organisasi tersebut, serta sejauh mana organisasi dapat menjalankan program yang dilaksanakan. Indikatornya adalah pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil dalam penelitian ini yang pertama, pencapaian tujuan, yaitu tujuan program. Tujuan pertama dari screening kesehatan mental remaja adalah untuk mendeteksi kondisi mental remaja. Tujuan ini tidak dapat tercapai karena remaja mengisi belangko secara asal-asalan, kurangnya sumber daya manusia, serta remaja yang menolak untuk di-screening. Tujuan kedua yaitu untuk menjaring remaja mengalami gangguan mental untuk penanganan lebih lanjut. Tujuan ini tidak tercapai karena cenderungan pemalsuan identitas sehingga pihak yang melakukan screening sulit menghubungi remaja yang mengalami gangguan mental. Target dan sasaran konkret. Target merupakan besaran jumlah yang direncanakan akan tercapai dalam suatu kinerja. Setiap tahunnya, Kementerian Kesehatan menetapkan target dalam screening kesehatan mental remaja. Berikut tabel tentang target dan jumlah terscreening di Puskesmas Nanggalo. Pada tahun 2024, targetnya 90%, namun hanya terlaksana sebesar 32,30%. Sasaran merupakan kelompok yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan suatu program. Siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas menjadi sasaran dalam screening kesehatan mental remaja. Remaja menjadi sasaran screening mengetahui bahwa mereka menjadi sasaran, sehingga screening kesehatan mental memiliki sasaran yang tepat dalam pelaksanaannya. Kurun waktu pelaksanaan. Kementerian Kesehatan menetapkan screening kesehatan
wajib dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Penentuan durasi screening ditentukan oleh Puskesmas Nanggalo. Puskesmas Nanggalo bisa melaksanakan screening kesehatan mental dalam waktu 1 tahun. Dapat disimpulkan bahwa indikator pencapaian tujuan tidak efektif karena indikator tujuan program tidak efektif karena tujuan program yaitu mendeteksi serta menjaring remaja terkena gangguan mental tidak dapat tercapai, serta indikator target dan sasaran konkret tidak efektif karena target 90% namun hanya bisa dilaksanakan 32,3%. Selanjutnya variabel kedua yaitu integrasi. Yang pertama sosialisasi. Sosialisasi ditujukan untuk mengenalkan program kepada penerima manfaat program. Puskesmas menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan kepada perwakilan guru di setiap sekolah yang kemudian pihak sekolah akan mensosialisasikan kepada siswa sebagai penerima manfaat program. Sebagai penerima manfaat, siswa merasa tidak merasakan dampak langsung dari sosialisasi dan pihak sekolah hanya melakukan pemberitahuan melengkapi syarat dan tidak memberitahukan program seperti apa yang akan dilakukan. Yang kedua, pengembangan sistem. Terdapat 2 mekanisme dalam pelaksanaan screening, yaitu online melalui aplikasi Satu Sehat serta offline oleh Puskesmas. Screening kesehatan mental dilaksanakan sejak 2007 menggunakan instrumen SRQ20 untuk semua umur. Screening kesehatan mental mulai diperhatikan instrumennya pada remaja menggunakan SDQ20 pada tahun 2010. Pada tahun 2024, Puskesmas kembali menggunakan instrumen SRQ20. Pada tahun 2024, dalam rangka menghambat kertas belangko, Puskesmas Nanggalo memasukkan instrumen SRQ ke dalam link yang disebut dengan inovasi pendekar. Berikut tampilan instrumen SRQ20 dan SDQ20. Komunikasi dan kerjasama. Komunikasi dan kerjasama dalam pelaksanaan program screening kesehatan mental remaja harusnya terjalin dengan baik agar pelaksanaan screening dapat mencapai efektivitasnya. Komunikasi Puskesmas Nanggalo dengan Dinas Kesehatan terjalin dengan baik. Dalam pelaksanaan screening terjadi beberapa miskomunikasi antara pihak puskesmas dengan pihak sekolah. Namun, kerjasama antar puskesmas dan pihak sekolah terjalin dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa indikator integrasi tidak efektif karena sosialisasi tidak menjangkau pihak yang terlibat dalam screening, serta komunikasi dan kerjasama tidak efektif karena komunikasi yang terjadi masih miskomunikasi dengan beberapa pihak. Variabel ketiga adalah adaptasi, yaitu kemampuan pegawai. Semua staf yang di Puskesmas Nanggalo, Kota Padang turun ke lapangan dalam pelaksanaan screening. Dinas Kota Padang menjelaskan bahwa Puskesmas Nanggalo mampu memiliki staf yang semuanya bisa melakukan screening. Kemampuan pegawai dinilai efektif dalam pelaksanaan screening kesehatan mental pada remaja. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang digunakan Puskesmas Nanggalo dalam pelaksanaan screening kesehatan mental pada remaja awalnya menggunakan belangko kertas. Namun pada 2024 dalam rangka menghemat belangko, maka belangko tersebut dimasukkan ke dalam Google Form yang dikenal dengan inovasi pendekar peduli kesehatan mental remaja. Inovasi pendekar dibuat dengan tujuan agar screening dapat menjangkau semua sasaran dan menghemat penggunaan belangko kertas. Puskesmas juga mengatakan bahwa setiap sekolah ditunjuk menjadi duta pendekar agar dapat melakukan konsultasi dengan teman sebaya sebelum dirujuk kepada puskesmas. Namun dalam pelaksanaannya, pihak sekolah dan siswa yang sebagai penerima manfaat program tidak mengetahui keberadaan inovasi pendekar. Bahkan, siswa yang dikatakan menjadi duta pendekar tersebut tidak ada dalam sekolah tersebut. Dapat dikatakan bahwa adaptasi tidak efektif karena tidak terdapat inovasi pendekar yang dikatakan mampu melaksanakan screening yang dapat membantu pelaksanaan screening kesehatan mental remaja. Kesimpulannya, ketiga variabel yang digunakan dalam pengukuran efektivitas pelaksanaan program screening kesehatan mental remaja tidak efektif. Variabel pencapaian tujuan tidak efektif karena indikator tujuan program serta target sasaran tidak dapat dipenuhi. Variabel integrasi tidak terpenuhi karena indikator sosialisasi dan indikator komunikasi dan kerjasama tidak terpenuhi. Variabel adaptasi tidak terpenuhi di bagian sarana dan prasarana. Saran bagi Puskesmas Nanggalo untuk memperbaiki komunikasi dengan berbagai pihak, memberikan pelaporan kegiatan kepada seluruh pihak yang terlibat, bagi sekolah untuk mensosialisasikan kegiatan secara jelas, kerjasama lebih lanjut tentang penanganan siswa yang terkena gangguan kesehatan mental, bagi para siswa untuk melakukan screening secara sungguh-sungguh dan peneliti selanjutnya untuk menganalisis screening dalam segi anggaran dan dampak jangka panjang, serta memperluas jangkauan screening kesehatan jiwa dan screening kesehatan mental. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.